A few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Indriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi studi kasus akuntansi manajemen sektor publik yang terdiri dari analisis kasus penganggaran pemerintah. Penganggaran sektor publik merupakan proses penyusunan rencana, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu periode anggaran, baik melalui APBN maupun APBD. Tujuan utamanya adalah agar dana publik dapat digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan anggaran sering ditemukan beberapa permasalahan seperti perencanaan yang kurang matang dan data yang tidak akurat, serta adanya kepentingan tertentu yang memengaruhi penyusunan anggaran. Selanjutnya dilakukan analisis ketidaksesuaian anggaran, yaitu membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi penggunaannya. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui apakah terjadi kelebihan anggaran, kekurangan anggaran, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Efektivitas penggunaan anggaran juga perlu dievaluasi. Anggaran dikatakan efektif apabila tujuan program yang direncanakan berhasil dicapai sesuai target. Kemudian dilakukan evaluasi realisasi anggaran untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemborosan anggaran dapat disebabkan oleh perencanaan yang kurang baik, pengadaan barang yang tidak efisien, maupun penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan seperti meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat pengawasan, serta menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Adapun materi kedua, analisis kasus pengendalian biaya sektor publik. Pengendalian biaya merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah pembengkakan biaya yang dapat disebabkan oleh kenaikan harga, perubahan kebutuhan, keterlambatan proyek, maupun perencanaan yang kurang tepat. Efisiensi biaya dilakukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Semakin kecil biaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang sama, maka semakin efisien program tersebut. Beberapa strategi penghematan anggaran antara lain mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa, serta manfaatkan teknologi. Selain itu, penggunaan dana publik harus selalu diawasi melalui sistem pengawasan internal maupun audit eksternal agar terhindar dari penyimpangan. Pada akhirnya, dilakukan evaluasi terhadap pengendalian biaya untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik dan efisien. Nah, adapun materi yang ketiga, evaluasi kinerja organisasi publik. Nah, evaluasi kinerja bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi pemerintah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan hasil yang telah dicapai. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga menjadi indikator penting. Pelayanan yang baik harus cepat, tepat, mudah diakses, ramah, serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat kinerja organisasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya anggaran, fasilitas yang belum memadai, maupun lemahnya koordinasi antar bagian. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kinerja melalui pelatihan pegawai, manfaat teknologi, informasi, peningkatan pengawasan, dan evaluasi secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, organisasi dapat menyusun rekomendasi perbaikan agar pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Nah, adapun materi keempat,
yaitu implementasi akuntansi manajemen sektor publik. Implementasi akuntansi manajemen bertujuan untuk membantu organisasi pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dalam penerapan terdapat beberapa tantangan seperti perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, perkembangan teknologi, dan meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem pengendalian manajemen yang baik agar seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai tujuan. Pengukuran kinerja juga dapat dilakukan menggunakan metode balance scorecard, yaitu dengan melihat menempati perspektif, yaitu perspektif keuangan pelanggan atau masyarakat, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Selain itu, instansi pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh masyarakat. Apabila ditemukan suatu permasalahan dalam organisasi publik, maka perlu dilakukan analisis penyebab masalah, dampaknya, kemudian menyusun solusi yang tepat agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Nah, adapun kesimpulannya, akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah mengelola anggaran, mengendalikan biaya, meningkatkan kinerja organisasi, serta mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.